Meet kita ya. Tadi sempat kita bahas navigasi, prinsip desain yang mereka buat sedikit sekali ya. Bener nggak? Hanya ada berapa tombol ya? Apa aja tuh? Ada tampil, ada mute, gambar, sorry, ada record, ada voice, ada video kan? Terus drop chat ya. Terus juga ada uh, untuk dia menampilkan background sama yang paling ujung itu untuk tampilan yang akan kita inginkan. Jadi bisa dihitung jari ya. Ini sangat sederhana sekali karena mereka memberikan apa yang dibutuhkan oleh user. Oke, good. Ini Adiasa Andrea. Berikutnya ya, step 5. Arya. Arya, step 5. Ini membahas tentang struktur, sorry, proper Windows ya. Boleh? Arya? Oh ya. Jadi proper Windows itu Maksudnya apa? kita tuh bisa nyesuaiin Windows yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh. Jadi proper Windows itu dibagi 3. Yang pertama primary Windows, secondary Windows, terus dialog Windows. Maksudnya? Dialog box. Maksudnya yang primary, Kalau secondary, dan dialog? Kalau primary Windows tuh kayak yang pertama pada saat kita membuka, misalnya kita buka Microsoft Word yang Windows pertamanya tuh kayak menu utama, nentuin kertasnya mau play. Terus kalau misalnya menu utamanya mungkin ya, Google yang pertama tuh kan ya, menu-menu utamanya. baru nanti Terus menu kalau yang secondary Windows tuh menu tambahan. Secondary Windows ya, menu tambahannya. Kayak misalnya kalau kita Facebook terus mau login Google, ntar kalau misalnya kita klik login via Google, kita klik terus ada tab baru. Nah itu secondary Windows. Yang terakhir tuh dialog box. Contohnya tuh kalau misalnya kita modding, terus kita compile, tentu suka ada kalau misalnya error tuh tab kayak Windows baru, syntax error. Nah itu contohnya kayak gitu. Oke, jadi untuk memudahkan kita membuat suatu desain, yaitu dialog box itu menjadi bentuk interaksi kita sama komputer ya. Nih, bisa kita lihat. Kalau saya mau present di sini kan ya, presentasikan, benar nggak? Saya ketik ini, presentasikan screen, kan gitu ya. Nah, ketika saya ketik, dia akan keluar, ya kan? Dokumen pilihan yang akan kita presentasikan. Apakah jendela satu jendela saja atau multi jendela kan gitu ya, atau screen keseluruhan. Nah, itu bentuk dialognya. Nah, terus di sini ketika kita masuk ke tombol kamera, dia akan kasih tahu kamera itu sedang aktif atau tidak, gitu kan ya. Sehingga dia akan keluar nonaktifkan kamera kan gitu ya tanda-tandanya. Atau nonaktifkan mikrofon, atau misalnya keluar dari panggilan, itu bentuk dialog box. Yang kita yang menjadi interaksi kita tahu, kalau kita tekan ini, press ini, maka dia akan melakukan aktivitas yang sesuai yang ada di dialog box yang keluar tersebut, itu dialog box. Next, berikutnya. Berikutnya siapa ya? Azam. Azam Abdurrahman ya. Bahas tentang step 6 ya, proper interaction device itu maksudnya apa? Step 6 proper interaction device itu buat kita memilih perangkat interaksi apa yang tepat buat desain UI-nya. Azam boleh videonya diaktifkan nggak? Kameranya boleh, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Jadi nggak bisa Bu, error. Nggak bisa nyala. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksudnya proper interaction device berarti kita bisa mampu membuat suatu memilih perangkat apa yang sesuai buat interaksi ke UI-nya Bu. Jadi misalnya
Kalau contohnya Google Meet, Mm-mm. itu proper device-nya kayak misalnya touchscreen kalau buat di Android, atau mouse, keyboard, itu yang propernya buat interaksi ke Google Meet. Oke, berarti kalau di Google Meet berarti yang harus kita pikirkan adalah apa yang bisa interaktif gitu ya, mikrofon apa yang bisa menghasilkan suara, terus kamera apa yang bisa kita inputkan atau eksternal kamera apa yang bisa kita inputkan. Yaitu kita harus proper terhadap itu ya. Media-media device yang diperlukan, ada mouse-nya, ada speaker-nya, kan gitu. Terus juga keyboard, monitor, kamera. Nah, itu betul-betul salah satu device yang harus kita pikirkan untuk agar kita bisa menggunakan perangkat yang menjadi bagian untuk kita mendesain. Next, berikutnya, screen based control. Bagas, boleh Ya, kameranya ya, Bu. on? Udah, Bu. Oke. Untuk tab 7 screen based control itu, kalau yang saya pahamin itu Mhm. mungkin kayak buat ngasih akses pengeditan form gitu. Misalnya di Igrasias untuk misalnya edit akun gitu, identitas akun. Di Mhm. situ kan ada field-field kayak name, nama, terus alamat, tanggal lahir gitu misalnya. Oke. Nah, di situ kita bisa ngedit alamat sama tanggal lahir, tapi nggak bisa ngedit name gitu. Oke. Jadi itu ya, jadi apa, read only doang yang name-nya gitu. Jadi harus ada fasilitas yang diberikan kepada user gitu ya, agar dia Ya, bisa bisa gitu, agar dia bisa apa? Bisa ngedit tampilkan. gitu. Edit. Terlihat? Ini ya untuk Oh, contoh apa? Contoh untuk agar user bisa mengedit suatu menu gitu ya, identitasnya itu. identitas ya, suatu. Nah, ini bawa ada dua ya. Nah, ini. Jadi dia bisa memilih apa yang namanya preference mungkin ya, kalian lebih paham preference. Ya, Nah, itu. Jadi fasilitas yang diberikan untuk menyesuaikan apa yang membuat user menjadi nyaman atau yang diperlukan oleh user atau yang kebiasaan yang user perlukan. Ada yang suka terang, ada yang suka gelap kan gitu ya. Sehingga dia bisa mengatur. Next, berikutnya oke. Advan. Advan bahas Ya, Bu. ya, Advan bahas tentang Eh, step 8, clear clear text text and message. jadi clear text dan message itu Kameranya bisa on, Advan. informasi yang ditujukannya harus jelas. Mm-hmm. Ini udah on, Bu. Oke, sebentar saya pin. Oh ya, sorry. Jadi informasi yang diterima harus jelas. Sebentar, Bu. Sudah jelas. Jadi bisa mampu Text itu merancang teks, menampilkan pesan yang gimana, Bu? ya bisa merancang teks, Patah suaranya. bisa merancang teks atau pesan. Ya, jadi misal informasinya tuh harus jelas gitu, Bu, yang ditujukannya. Jadi contohnya tuh misal kita login gitu, terus menampilkan errornya. Nah, errornya tuh karena apa gitu. Jadi bukan kayak dari slide 37 ada error apa 00 gitu-gitu. Nah, harusnya kayak yang gambar yang keduanya, error karena apa gitu. Jadi informasi teks dalam UI-nya itu jelas. Oke, jadi kita harus bisa membuat suatu rancangan teks dan pesan yang konsisten tadi ya, balik lagi ke prinsip dasar. Konsisten dalam artian kalau misalnya dia bilang error, dia harus memberikan errornya itu error kenapa kan gitu ya. Misalnya oke, ada error misalnya, atau misalnya baterainya habis gitu kan, baterainya kosong,
Nanti dia akan kasih kayak masukan bahwa silahkan di komputernya di charge misalnya gitu ya, atau diberikan daya untuk komputernya gitu. Atau misalnya apakah kita akan mengclose apakah suatu sistem itu sukses atau tidak. Contohnya itu ya. Atau misalnya kayak sekarang saya mau lakukan recording, dia akan tulisan ada record. Atau misalnya pada saat kita ingin melakukan kontak juga terhadap suatu menu, ya itu harus bisa dipastikan bahwa menu itu sudah sukses atau tidak kita akses. Nah, prinsip-prinsip pembuatan perancang teks dan pesan ini juga jadi penting untuk agar bisa user bisa berinteraksi dengan komputer. Dan ini menjadi seperti kita menjadi interface lah ya, jembatan, menjembatani apa yang diinginkan oleh user dan apa yang diberikan oleh komputer. Oke, luar biasa good. Next. Provide effective feedback. Nah, ini sih sebenarnya masih berkaitan ya, Evan. Evan udah tadi ya? Fitri. Evan belum? Oh, saya belum. Oke, silahkan Evan. Evan-nya ada 2. Evan, Edvan tadi ya? Hah? Tadi Edvan, ini Evan. Udah masuk belum? Sudah. Oh iya, maaf Bu, saya ngobrol sama teman. Kamu ngobrol sama teman atau ngobrol sama saya? Iya, maksudnya. Ayo, Evan. Step 9, Evan. Step 9 itu provide effective feedback. Maksudnya? Jadi di sini tujuan dari step 9 itu yaitu untuk memberikan sebuah feedback dan juga bimbingan serta memberikan bantuan yang efektif pada user. Contoh, seperti apa sih bimbingan dan bantuan yang efektif mungkin itu? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit, kemudian memberi contohnya. Nah, silakan yang sedikit dan contoh. Iya. Jadi di sini gunanya provide effective feedback and guidance and assistance yaitu untuk membantu pembelajaran pengguna dan juga untuk menghindari kesalahpahaman. Contohnya? Penting juga untuk memberikan panduan dan bantuan yang menyeluruh dan tepat waktu. Di sini seperti contoh di slide ke-38 yaitu ada 2 gambar. Oke. Yang kiri sepertinya game. Memang di game ya? Itu ada gambar kuning. Untuk biasanya di setiap game itu terdapat proses yang namanya loading, Bu. Ya, terus? Kemudian loading itu akan selesai proses loading ketika bar yang di dalam warna kuning itu ada warna biru Tosca, itu akan full dari kiri sampai kanan, full menyerupai garis vertikal gitu. Ini menjadi salah satu feedback untuk user ya, biar dia tahu apakah dia sudah menang atau kalah kan gitu ya, apakah dia sudah mati atau hidup. Oke, siap. Terus? Kemudian yang kanan, saat user sedang melakukan sebuah order, aplikasi tersebut memunculkan sebuah notifikasi bahwa kami itu GoRed-nya sedang mencarikan driver. Jadi user tidak perlu kerepotan untuk mencari lagi ya. Iya. Jadi dia sedang memberikan informasi bahwa oke, sudah kita sedang carikan nih, kamu tunggu mungkin gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, ini feedback. Diberitahu gitu. Oke, ini feedback dari suatu aplikasi yang diberikan sama user sehingga ada komunikasi di sini ya, dialog. Ya, betul sekali. Sehingga memahami apa yang sedang dikerjakan oleh aplikasi atau komputer atau sistem tersebut dari desain yang sudah dibuat sebaik mungkin. Next, good, Evan. Berikutnya Fitri. Herinda. Oke, sukses Fitri. Ya, makasih. Next, step 10 Fitri. Ya, Bu. Oke, step 10. Internationalization dan accessibility. Nah, maksudnya? Kalau buat internationalization itu kayak suatu aplikasi ini ibaratnya di generalisasi. Misalnya kayak support bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi dapat menangani lebih dari satu bahasa tanpa perlu didesain ulang. Oke. Kalau yang accessibility itu lebih ke kemudahan pengguna untuk mengakses. Misalnya kayak
uh,